Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Cape Town, teman-teman sekalian. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Cape Town. Nah, Cape Town ini dari Indonesia sendiri kan 9.470 km. Dari Cape Town ini kita akan melakukan kunjungan ke provinsi yang disebut Eastern Cape, yaitu di kota Port Elizabeth. Nah, jarak Cape Town ke Port Elizabeth ini 748 km. Ini kita bayangkan sama dengan kurang lebih Jakarta Surabaya, teman-teman sekalian. Dan itu akan kita lakukan perjalanan darat. Karena apa? Untuk mengeksplor bagaimana sih kondisi alam, infrastruktur, apakah di luar Cape Town itu juga semaju di Cape Town. Ini penting juga. Dan kemudian kita juga akan melihat jejak sejarah Islam. Apakah ada juga jejak-jejak dari para ulama kita sampai ke sana? Itu nanti akan kita lihat bersama-sama di sana. Konon kabarnya di sana juga ada masjid, dan itu adalah masjid pertama di Port Elizabeth. Rekan-rekan sekalian, bersama saya sekarang adalah namanya Mbak Jawa? Amanda. Mbak Amanda dari KJRI ya? Iya, dari KJRI Cape Town. Di staf protokol dan konsuler di KJRI. Oh ya, Mbak Amanda, dengar-dengar KJRI Cape Town akan melakukan jemput bola. Oh iya, betul. Kita rencananya akan melakukan misi jemput bola ke Port Elizabeth di Eastern Cape. Oh iya. Apa jemput bola itu maksudnya? Kita kan lagi ini nih, ada timnas kita mau melawan Australia. Apakah maksudnya kita jemput bola mau melihat di sana atau gimana? Oh bukan Pak, ya walaupun udah jauh di sini, kita tetap akan selalu mendukung timnas Indonesia supaya bisa menang lawan Australia sehingga nanti kita bisa lolos ke putaran Piala Dunia. Tapi misi jemput bola itu misi di mana kita KJRI protokol dan konsuler KJRI Cape Town melakukan jemput bola menghampiri WNI yang membutuhkan pelayanan dokumen, karena WNI di Port Elizabeth kalau harus ke Cape Town itu membutuhkan biaya yang banyak dan juga jaraknya yang jauh, sehingga kami yang melakukan jemput bola, kami yang menghampiri WNI yang ada di Port Elizabeth untuk melakukan pelayanan konsuler. Wow, jadi saya pikir itu jemput bola maksudnya untuk nonton bareng ke Port Elizabeth. Tapi kita sebagai orang Indonesia bangga sekali dengan timnas kita ya. Iya, Garuda makin tinggi terbangnya, makin lebar sayapnya, dan kita bersama-sama berdoa. Hari ini, siang ini adalah pertandingan Indonesia timnas Indonesia melawan Australia. Kita akan dukung penuh dari Cape Town timnas kita ya. Semoga selalu menang. Ya, semoga menang dan terus menyala Garuda. Dan untuk layanan jemput bola, kita ingin menantikan nanti layanan itu. Prinsipnya kenapa sih itu layanan jemput bola, Mbak Anda? Karena wilayah kerja KJRI Cape Town itu tidak hanya mencakup yang di Cape Town saja, tapi juga ada beberapa provinsi di Afrika Selatan, sehingga kalau WNI yang tinggal di sana membutuhkan pelayanan konsuler, kalau kesulitan untuk ke Cape Town, kami yang akan menghampiri mereka untuk memberikan pelayanan konsuler. Oh, luar biasa, itu berarti pelayanan prima ya? Iya Pak, pasti. Ya. Karena itu ternyata karena jaraknya sangat jauh. Iya. Sehingga itu memerlukan layanan jemput bola ya. Iya. Itu memang ada beberapa WNI yang ini ya, kesulitan untuk melakukan pengurusan. Iya, untuk misalnya untuk ke Port Elizabeth sendiri, untuk ke Cape Town sendiri membutuhkan waktu sekitar 7 jam. Sehingga supaya WNI itu tidak kesulitan dalam melakukan pengurusan dokumen, kami yang menghampiri WNI sehingga WNI dapat melakukan pengurusan dokumen, misal seperti paspor atau pengurusan dokumen-dokumen lainnya itu dengan mudah dan tidak menyulitkan WNI. Wah, salam kalau gitu, salam
reformasi, salam pelayanan prima, dan mudah-mudahan misi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat bisa diwujudkan dengan tangguh, mantap, dengan dukungan staf-staf yang berdedikasi tinggi. Terima kasih, Mbak Wanda. Sama-sama. Wah, arahnya kemana ya? Paling cepat ya kalau ke Port Elizabeth. Wah, ini ada orang Cape Malay kayaknya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Are you from Cape Town? No, we No, no. Indonesian. We're Indonesian. Indonesia. Ya. Wah, Indonesia. Dari mana? Saya dari Malang. Oh, dari Saya Malang. Iya. Ya. Saya dari Bogor, Pak. Dari Bogor. Iya. Waduh. Ini enggak ada nih. Udah berapa lama di sini? Saya kurang lebih setahun, Mbak. Tahu. Saya udah sekitar 7 tahunan. Udah 7 tahunan di sini, nggak rindu sama Indonesia? Wah, rindu banget, Kangen Pak. sih, Pak. Kangen banget sama Waduh. Indonesia saya. Ini kebetulan lagi ngerekam untuk YouTube. Jadi boleh itu kalau rindu salam-salam ke saudara-saudaranya. kalau Iya, boleh iya. ya. Kebetulan saya Apa? juga pengen salam ke Pak De Bude saya Oh iya. yang di Malang. Ya, semoga sehat-sehat selalu, semoga ya fit selalu lah. Saya di Indonesia kan. Pak D-nya di mana? Di daerah Garbis. Garbe. Ya, dari oh ya, Garbe. Bapak siapa namanya? Pak Tony sama, Pak sama Tony. Ibu Ana. Sama Bu Ana ya. Iya. Oh iya. Ya Pak Tony dan Bu Ana, salam dari Kemenakan yang ada di Cape Town. Ya. Semoga selalu sehat. Amin, amin, ya. amin, ya Allah, amin. Ya, penuh berkah. Nah, ini untuk Mbak namanya Mbak siapa? Mbak Manda Mbak Amanda. Iya. Iya, dari mana? dari Bogor, Pak. Bogor. Ada Iya. salam-salam juga. Ada buat Joshua, Noni, dan Chan. Oh, dari Dari mana? Bogor. dia? Dari Bogor ya. Iya, Pak. Wah, ini Joshua, Nonin dan Chan, salam dari Mbak Amanda dari Cape Town ya. Iya, Semoga selalu sehat. Amin. Dan saya juga mau titip salam untuk Mas Niki Putra Pradana dan Mila Ratu Milana ya. Juga yang ada di Balikpapan, untuk Mas Brevi Dwi Kananda yang ada di Jayapura, Papua, dan untuk Aira Serasati yang ada di Bandung, untuk Mas Sugeng Wahono yang ada di Kemayoran. Salam dari Cape Town, sehat dan sukses selalu. Iya, Terima Pak. kasih. Oh iya, itu tadi kalau menuju Port Elizabeth jalan mana ya? Oh, jangan sewa, Pak. Ini nanti Bapak ke kanan aja. Hmm, Terus udah ikutin jalan aja, nanti ada petunjuknya Port Elizabeth. ke situ ya. Oh, baik-baik. Makasih banyak ya. Yap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah keindahan. Gara-gara Pak Asep ini nyetirnya meliak liuk, sehingga untuk konten kita harus melipir. Nah, ini pemandangannya memang alhamdulillah, ini Masya Allah, luar biasa memang. Dan ini kebetulan pas musim semi, hawanya bagus, nah, paling sekitar 20-an derajat Celcius atau 22 derajat Celcius. Ini sangat enak, nyaman untuk
memang salah satu keunggulan kalau di Western Cape itu adalah selain manufaktur, jasa, itu pertaniannya juga cukup maju dengan teknologi yang bagus. Sehingga dengan teknologi pertanian itu mereka bisa mengolah lahan yang demikian luas dengan efisien. Ya, ini. Masih bergunung-gunung, nampak di sana bergunung-gunung, dan kelihatan ini kayak daerah rural ya, jadi nggak terlalu banyak juga kelihatan rumah-rumah penduduk. Hamparannya masih sangat luas di sana, teman-teman. Betapa indahnya. Ini bumi Allah di benua Afrika ujung selatan. Ini adalah yang bisa kita saksikan bersama-sama. Ternyata Cape Town dan sekitarnya sangat indah. Jadi teman-teman, bagi yang teman-teman mau ke Cape Town, saya yakin tidak akan menyesal. Kami akan tinggal di sini untuk beberapa lama. Akan most welcome jika ada teman-teman mau ke sini. Cuman kalau datangnya 5 tahun, 6 tahun, ya silakan diurus sendiri. Teman-teman ke Cape Town, kami ganti ke Indonesia. Di sana ada jejak ulama dari Banten. Mewariskan pembangunan masjid pertama di Indonesia. Tahun 1866. Ternyata tahapan-tahapan waktunya kalau dilihat itu mendekati jarak sekitar 80 atau 90 tahun dari ulama tersebut. Kalau Syekh Yusuf tahun 1900, dan tahun berikutnya adalah tahun ini juga daerah yang sangat bagus. Ada di tepinya kayak hutan, tapi di sampingnya adalah laut ya, pantai. Oh, indah sekali. Kalau di sini jangan sampai keliru sama orang. Pernah saya jumpain ada orang BBM Malang ngajak-ngajak lihat paus, festival paus. Paus, orangnya nggak karuan, sudah direkam di video cukup lama.
nggak gerak-gerak ternyata batu. Ya, ini juga ternyata daerah George ini sangat bersejarah, teman-teman. Kenapa? Ternyata pemimpin terakhir pemerintahan apartheid itu pada saat pensiun menghabiskan waktunya di sini. Ya, presiden terakhir ya, namanya De Klerk. Presiden terakhir pemerintahan apartheid menghabiskan waktu pensiunnya di daerah sini, saudara-saudara sekalian. Ya, memang daerahnya indah ya. Oh, daerahnya indah. Balik di depan sana, teman-teman, kita akan memasuki kota wisata Naisna. Kota wisata Naisna. Ketundung kutel Pak Empong lera lere sopong Dale ake sir Sirpong dale kosong Sirpong dale kosong. Kelenter nganggo ketundung kutel Pak Empong lera lere sopong Dale ake sirpong dale kosong. Ya, inilah kota Naisna. Kota yang kelihatan di atas bukit di depan sana, Udah kendaraan, teman-teman sekalian. tapi lo udah. Apalagi dengan pencahayaan yang sangat bagus, kelihatan bagus sekali kotanya di atas sana, dan di samping kanan kelihatan ada Harus danau dan juga kota Harus bikin di akun pinggir baru. danau. jadi semua Nice, nah. dihapus. Harus nggak tahu yang datengin. Dia lagi nyupir, nanti aja. Ya. Iya. Bagus banget ya, Bagus. memang indah. Kotanya di tepi danau dan juga di atas gunung-gunungnya. Ini bermuara ke laut. Oh, danau ini akhirnya bermuara ke laut ya.
Tapi nggak akan ada masuk ikan-ikan besar ke danau itu kan? Dan yuk. Ada nggak ikan hiu? Ikan hiu masuk ke sini nggak? Hah? Paus. Ikan paus. Paus yang terjebak. Tapi dangkal nggak mungkin masuk. Oh, ya karena dangkal ya, jadi mungkin nggak mungkin masuk ya. Tapi berarti airnya air payau, agak Lagun. lagun yang tawar campur sama air laut ya. Kita sejenak terhenti, teman-teman. Nampaknya di depan ada Truk guling. kecelakaan. Iya, masih awal. Ya, kita udah melewati titik terjadinya kecelakaan. Untuk arah sini sudah bisa di jalan kembali. Kita melewati kota Plettenberg, jarak 522 km dari Cape Town, atau sekitar 204 km dari Port Elizabeth. Kota ini sangat terkenal dengan keindahan pantainya juga untuk surfing. Di samping itu merupakan penghasil wine atau anggur, walaupun dikenal sebagai daerah penghasil wine yang terkecil di Afrika Selatan dibandingkan dengan daerah yang lain. Kota ini sangat terkenal dengan pantainya. Dari jauh kelihatan begitu indah pantai ini. Dan ada sesuatu yang terjadi di Plettenberg, saudara-saudara sekalian. Saat ini informasinya KJRI Cape Town sedang mempersiapkan sebuah film komersial berlatar tsunami Aceh dan hubungan Indonesia Afrika Selatan. Cerita film ini dilatar belakangi oleh kisah percintaan asmara antara mahasiswa dari Aceh, Faiz Maulana, dengan Maya ya, dengan Maya dari Universitas Syahkuala. Berkenalan hampir sekitar setahun, tapi kemudian tersapu oleh tsunami Aceh. Aceh begitu hancur, luluh lantak, berantakan, hancur dan memakan korban sampai 204.000 orang meninggal dunia. Dan bagaimana nasib keduanya? Faiz waktu itu terpisah dengan Maya. Dia bisa selamat karena dia berada di daerah yang agak tinggi. Sementara Maya, orang tuanya, rumahnya tersapu habis, hampir tanpa sisa. Akhirnya ceritanya si Faiz yang selamat, tapi banyak juga
teman kuliahnya yang meninggal. Si Faiz ikut dalam program UNDP untuk membangun dan merehabilitasi Aceh. Selanjutnya dia mengikuti talent scouting dan diterima di Kementerian Luar Negeri. Nah, dia kemudian ternyata ditugaskan di KJRI Cape Town dan dia bertugas sebagai konsul protokol konsuler. Pada saat dia misi jemput bola ke daerah sini, ya ini daerah Plettenberg, itu tanpa disengaja dia ketemu sama warga negara Indonesia yang meminta pelayanan itu, dan itu adalah Maya ternyata yang ternyata selamat dari tsunami Aceh. Dan dia dalam pelayaran perjalanan menuju Thailand, dia ketemu sama kapten kapal yang berdarah Belanda tinggal di Plettenberg. Ya akhirnya mereka jatuh cinta, menikah dan tinggal di Plettenberg sih. Kisah cerita itu yang begitu luar biasa saat ini sedang di dalam proses pembuatan filmnya, dan film ini mendapat tanggapan yang begitu luas ya, begitu luas, begitu antusias dari berbagai masyarakat, dari masyarakat Aceh ya, PLT, gubernurnya, tokoh masyarakat adat, akademisinya, mulai dari rektor Sakwala sampai ke dekan fakultas hukumnya, sampai ke dekan fakultas kedokterannya yang barusan ke Cape Town mendukung juga insan perfilman, mendukung pembuatan film ini yang diharapkan dapat mengundang pariwisata, tapi juga memperingati tsunami Aceh yang saat ini adalah 20 tahun tsunami Aceh. Saudara-saudara sekalian, itu masa yang begitu tragedi yang begitu besar menimpa bangsa kita Aceh sekarang adalah yang 20 tahun, dan film ini dirilis dalam rangka itu. Nanti kita saksikan bersama-sama, bahkan sejumlah tokoh termasuk Asosiasi Muslim Kedokteran Dunia itu yang barusan sidang di Cape Town, yang sekretaris jenderalnya adalah dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, itu akan menjadikan film itu sebagai side event dalam pertemuan Muslim Medication Association sedunia yang akan diselenggarakan tahun depan di Banda Aceh. Bagaimana film itu kita nanti akan saksikan bersama-sama. Yang jelas dalam bulan November ini sutradara Wendra Linggatan akan berkunjung ke Cape Town untuk melakukan survei lokasi, dan itu adalah juga dalam rangka berpartisipasi dalam kegiatan KJRI yang disebut Indonesian World Market dan Indonesian Film Festival, masing-masing tanggal 9 November dan 10 sampai 11 November di Cape Town. Kita nantikan bersama. Terima kasih.
Josh. Malu. Okay. Okay, my ID. Thank you very much. Thank you. Yes, that's it. Thank you. All right.